Mari kita bersama-sama tafakkur fi ilmiddin, yakni fikih tentang puasa. Kita harus ingat bahwa kita ini sebagai mahkum alaih, orang yang terkena hukuman dari al-hakim, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk daripada hukum itu adalah mahkum fih, yakni adalah hukum itu sendiri. Oleh karena itu fikih puasa ini dirasa seolah-olah begitu enteng, begitu ringan, akan tetapi mungkin banyak yang bingung di dalam prakteknya, banyak yang memang mengerti tetapi seakan sulit ketika menghadapi satu problem. Dan maka kitab Siyam, kitab tentang puasa itu wasyaraitu wujubus shaumi. Saya ambil satu keterangan dalam kitab Kifayatul Akhyar karya Imam Taqiyuddin. Beliau adalah seorang ulama dari generasi ke-9, dan beliau mengatakan di dalam kitabnya itu adalah ala madhab Syafi'iyah. Beliau mengikuti madhab Imam Syafi'i. Para jamaah, para hadirin, pemirsa, kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum. Wa syaraitu wujubis siyam. Fikih puasa yang pertama adalah siapa sih orang yang kira-kira wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Mereka itu adalah wa syaraitu wujubis shaumi salasah. Syarat orang itu masuk dalam kategori wajib untuk melaksanakan berpuasa itu adalah al-Islam. Pertama adalah Islam. Bagaimana dengan kafir? Ya tidak sah. Bagaimana ketika orang itu di siang hari masuk Islam, bersyahadat, yang tadinya kafir kemudian masuk Islam, kemudian tiba-tiba melaksanakan ibadah puasa, maka lam yasih, tidak sah puasanya. Karena di dalam syaratnya atau di dalam rukun berpuasanya, fardu puasanya itu adalah tidak menginapkan niat dalam satu hari atau meniatkannya itu pada malam hari. Maka kalau kita sudah kategori seorang muslim, maka itu sudah menjadi syarat untuk wajibnya orang melaksanakan berpuasa. Yang kedua itu adalah al-bulugh, balik dalam kategori syariat, yakni adalah 15 tahun jika tidak pernah bermimpi ihtilam, ya, ataupun pernah bermimpi ihtilam sebelum usia 15 tahun. Nah, ini merupakan kategori baligh. Bahkan satu kaul mengatakan ketika memang di area alat vital laki-laki maupun perempuan itu keluar satu ibaratnya tanda-tanda kejantanan atau tanda-tanda kewanitaan itu, keluar rambut, nah itu juga merupakan salah satu ciri daripada baligh. Nah, kemudian yang ketiga adalah wal aqlu, yaitu berakal. Di dalam keterangannya wal aqlunya itu adalah al-qadir, yang mampu. Maka di dalam kitab yang lain, di dalam Fathul Mu'in itu disebut ala kulli mukallafin mutiqin lahu, yaitu orang yang mukallaf yang sudah terbebani. Kita ini mukallaf yang sudah balik, sudah berakal, itu mukallaf. Ya, mukallaf itu orang yang sudah terbebani hukum, yang seperti saya katakan itu adalah mahkum alaih. Nah, maka itu termasuk daripada orang yang berakal yang mampu. Karena ada orang yang berakal tapi tidak mampu. Mereka yang sudah tua, mereka yang sakit, mereka berakal tapi tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, maka as-saumu, puasa, kewajibannya atau asyam itu adalah bagi mereka, satu yang Islam, dua yang baligh, tiga yang berakal tetapi juga mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka syarat ini mutlak, karena asyartu ma
yatawaqqafu bihi sihhatuma. Artinya syarat itu menjadi salah satu sahnya satu perkara ibadah apapun. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, ya maka ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin pemirsa rahimakumullah. Kemudian as-saumu fil lughah, puasa itu adalah al-imsak, menjaga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 26, beliau mengatakan, Allah mengatakan, inni nadartu lirrahmani sauman. Jangan sampai puasa itu diniatkan sebagai puasa nazar. Maka puasa dalam pengertian terminologi itu adalah niat yang dikhususkan pada waktu yang dikhususkan. Itu adalah asyam, puasa di bulan suci Ramadan. Lah kemudian bagaimana ketika ada anak kecil, orang yang gila dan juga orang yang tidur? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, rufi'al qalamu an salasatin minhum as-sabi wal majnun wan naim. Allah akan mengangkat al-qalam, pencatat amal, ya, yaitu an salasatin, ya, pada 3 hal. Minhum as-sabi, mereka itu adalah as-sabi, anak kecil yang belum balik, wal majnun, orang gila yang belum sadar atau hatta istayqadha, sebelum sadar, wan naim, dan juga orang yang tidur. Nah, ini tidak disyariatkan, tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian wa faraidus saumi, fardunya puasa itu khamsatu asya. Artinya fardu itu rukun yang dilakukan di dalam berpuasa, mulai dari tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, itu adalah pelaksanaan fardu. Kalau pelaksanaan syarat itu qabla siyam, sebelum berpuasa. Wa faraidus shaumi khamsatu asya, an-niyat wal imsak wa anil akli wasyurbi wal jima'. Fardunya puasa itu ada 5. Yang pertama adalah an-niyat, niat. La yasihu shaumu illa biniyatin lil khabari wa mahalluha al-qalbu wa la yushtaratu an-nutqu biha bila khilafin. Jadi niatnya itu ketika kita sholat tarawih atau di malam hari, kemudian kita niatkan. Tetapi jangan lupa bahwa tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Jadi ketika seorang muraqi atau imam nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, dalam hati kita niat ikut. Jadi bukan hanya dalam pelafalannya, maka niat mahalluha al-qalbu, dibarengi tempatnya itu di dalam hati. Nah, ini yang kadang banyak yang dilupakan di tengah-tengah masyarakat. Yang penting selesai, assalamualaikum subhanal malikul quddus atau asyhadu an la ilaha, kemudian udah nawaitu sama ghadin, rame, selesai, udah bubar begitu aja. Enggak, tapi ada satu kaifiah yang memang harus kita betul-betul perhatikan, yaitu di dalam niat. Wal imsaku anil akli. Yang kedua adalah menjaga dari makan. Pengertian makan di dalam ibadah puasa itu berbeda dengan pengertian makan di luar ibadah. Contoh, ketika kita sholat Allahu Akbar, kemudian ada sisa makanan sedikit, kemudian tertelan oleh kita, maka kita disebut sebagai aklun amdan atau aklun amdin. Aklu amdinnya itu orang yang makan dengan sengaja, padahal cuma 1 biji sisa dari makanan, baik itu 1 biji beras, 1 biji nasi ataupun yang lain. Tetapi makan dalam pengertian biasa itu bukan 1 biji. Nah, maka disinilah kita harus mengerti bagaimana takrif dalam ibadah
itu akan ada sedikit perbedaan dengan kebiasaan. Maka niat itu tamyizul adat wal ibadah. Niat itu bisa menjadikan beda antara ibadah dengan kebiasaan. Orang senam seperti ada gerakan sholat, tetapi dia tidak diniatkan ibadah, makanya tidak mendapatkan pahala. Jadi al-imsak anil akli, yaitu menjaga dari makan. Bagaimana kalau kita itu misalkan pagi-pagi tidak tahu bahwa kita ini sedang berpuasa, kemudian kita lupa makan. Kalau perkaranya lupa itu no problem. Tapi kalau secara sengaja berpura-pura lupa, nah ya ini yang jadi problem. Berpura-pura lupa ini. Saya mau pura-pura lupa lah, makan 2 piring lah, itu mah bukan lupa. Ya. Wasyurbi, dan juga menjaga dari minum. Sama, minumnya juga kadarnya berbeda dengan minum biasa. Kalau kita dikasih minum sama teman, dikasih minum sama saudara atau apa, dikasih, kemudian apa? Ya 1 gelas. Tapi ketika kita minum dalam hal ibadah, ya paling 1 tegukan. Nah itu bedanya. Wal jima, bersetubuh dengan istri. Nah ini sangat jelas sekali, bersetubuh. Walaupun baru nempel doang, ya. Walaupun iltiqaul khitanain, bertemunya berhadapannya 2 alat vital yang disunat, kemudian tidak jadi, nah itu juga sudah membatalkan. Ya. Karena sudah bertemu, apalagi nempel, ya, nempelnya, walaupun sedikit, ya, walaupun khasyafahnya aja. Hati-hati, ya, hati-hati. Kemudian yang terakhir adalah wa ta'ammudul qai, sengaja untuk memuntah-muntahkan, ya. Sengaja memuntah-muntahkan, kemudian kita menjadi batal puasanya, nah maka itu sudah membatalkan puasa. Jadi fardunya berpuasa itu niat, menjaga dari makan, menjaga dari minum, menjaga dari jima, dan juga menjaga dari sengaja berpura-pura muntah supaya puasanya batal. Maka yang seperti inilah kita harus mampu menghindari. Adapun pahala, kita tidak hasud, kita tidak dengki, kita tidak ngomongin orang, kita tidak riba dan sebagainya. Itu wilayahnya bukan wilayah tatanan fikih puasa, tetapi wilayahnya adalah hikmah puasa atau tasawufnya puasa. Mudah-mudahan pada hari ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua pada hari ini tetap diberikan kenikmatan, kekuatan, iman, Islam, dan ihsan untuk menuju predikat yang muhsinin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika semua harapan ingin kita kabulkan di hadapan Allah, kapan kita akan belajar untuk sabar? Jika semua doa yang engkau panjatkan ingin engkau kabulkan, kapan engkau akan belajar ikhlas? Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.